Jadi kita tahu, apalagi aku masih sebagai hal-hal krusial lainnya yang selalu dialami oleh mahasiswa. Jadi di sini Kak Fajar akan berbagi ilmunya bagaimana caranya kita memanage diri untuk selalu tepat waktu dan tidak meninggalkan tanggung jawab kita. Kepada Kak Fajar, waktu dan tempat dipersilahkan Kak, silakan. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, sore. Sore. Jadi mungkin udah pada tahu ya, kita bakal ngebahas tentang bagaimana sih cara kita untuk untuk menghindari untuk tidak melewatkan deadline gitu. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana sih caranya kita untuk tetap on time dan menghindari berbagai macam deadline gitu ya. Sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Jadi nama saya Fajar Dwi Yuliansyah. Saya dari Desain Komunikasi Visual ITENAS, yang kebetulan sebelumnya juga pernah kuliah di ITB. Dan alhamdulillah juga sebelum keluar dari ITB, diberi tanggung jawab juga untuk megang jadi wakil ketua publikasi untuk pemilu Himpunan Mahasiswa Rekayasa Kehutanan Selpa ITB 2016. Terus selanjutnya juga pernah jadi volunteer juga di bagian publikasi dan dokumentasi di Design Action, yang kebetulan ini juga acaranya TLE ya. Terus pernah juga jadi finalis untuk kontes foto AM untuk acara London Fashion Week Men's 2019. Buat teman-teman yang mau mungkin mau lihat fotonya atau Instagramnya, bisa dicek aja di @hidupotakkanan ya. Oke, selanjutnya karena nanti di akhir akan ditutup dengan pertanyaan, saya akan membukanya dengan pertanyaan juga. Jadi menurut teman-teman, apa sih itu deadline? Boleh dong ceritakan atau punya versi menurut kalian masing-masing, deadline itu apa sih gitu. Karena yang akan dipresentasikan selanjutnya itu deadline versi saya gitu. Jadi deadline menurut aku tuh kayak seekor monster gitu yang bakal nyerang kehidupan. Jadi kalau misalnya kita kelewat aja ya, itu bisa hidup kayak berantakan gitu, sama kayak monster kan. Itu kayak bakal ngancurin segalanya gitu. Jadi menurutku deadline itu ya kayak gitulah gitu. Bisa berantakin kalau misalnya kita emang nggak bisa ngatur deadline gitu. Coba teman-teman bisa sharing juga deadline versi kalian tuh apa sih gitu. Nah, walaupun emang deadline itu terlihatnya buruk, cuman sebenarnya deadline itu penting sih gitu. Dan emang seberapa penting sih deadline sebenarnya? Jawabannya itu penting banget. Kenapa? Yang pertama tuh deadline tuh membuat kita tanggung jawab atas tujuan kita. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita ada pekerjaan nih, cuman nggak ada deadline. Kebayang nggak sih itu pekerjaan tuh ada dua kemungkinan. Yang pertama, pekerjaan itu bakal beresnya lama, atau yang kedua nggak akan beres-beres gitu. Dan itu emang emang jadi buat kita tanggung jawab lah sebenarnya gitu dengan adanya deadline tuh.
Terus yang kedua, menjadi lebih kreatif. Nah, mungkin bagi beberapa orang tuh, banyak orang deadline itu bisa menjadi sesuatu tantangan yang menarik buat mereka gitu. Karena dalam hal ini tuh mereka nge-push otak banget kan. Jadi lebih apa ya, kerja otak tuh lebih maksimal gitu. Dibandingkan kalau misalnya kita nggak ada deadline. Dan di sini juga kayak apa ya, jadi ada peluang buat kita untuk nyari value kan dari apa yang kita kerjakan gitu, dari adanya deadline itu. Terus yang berikutnya itu menghindari membuat janji yang nggak bisa kita tepati gitu. Sebenarnya deadline itu membuat apa ya, jadwal kita tuh lebih tersusun gitu. Jadi nggak bisa sembarangan ngasih janji ke orang gitu. Dengan adanya deadline pun ya jadi apa ya, jadi lebih tersusun gitulah. Jadi nggak bisa sembarangan ke orang janji-janji, oh nanti kita kumpul gini ya gitu, nggak bisa kayak gitu. Terus selanjutnya deadline sama dengan prioritas. Nah, dengan adanya deadline, jadi kita tuh dipaksa untuk dapat mengatur pekerjaan dalam urutan prioritas kita gitu. Ini yang di sebelah kanan tuh ada kayak skala prioritas gitu ya. Itu bisa kita urutkan dari misalnya dari penting, mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, tidak penting dan tidak mendesak gitu. Ini bakal dibahas di berikutnya sih. Terus kenapa sih deadline sering terlewat sebenarnya? Jawabannya tuh ada dari diri kita sendiri, yaitu malas. Nah, ini kebiasaan yang mungkin semua orang sering dilakuin ya, kayak sering menunda pekerjaan, terus kayak, duh lebih enak rebahan nih daripada ngerjain kerjaan gitu. Boleh sih rebahan, tapi emang kalau misalnya kerjaan kalian juga udah aman gitu. Dan jangan lupa kita tuh bukan Bandung Bondowoso ya yang bisa dibantu oleh jin gitu. Tetap kita harus ngatur pekerjaan kita gitu. Atau mungkin jangan-jangan kamu seorang prokrastinator. Jadi prokrastinator itu apaan sih sebenarnya? Jadi jadi gini, prokrastinator itu orang yang melakukan prokrastinasi. Jadi menurut Joseph Ferrari, PhD, profesor psikologi di DePaul University Chicago, jadi prokrastinasi itu adalah kecenderungan untuk menunda dimulainya atau menyelesaikan tugas yang diinginkan sampai mengalami ketidaknyamanan di detik-detik terakhir deadline. Mungkin di sini teman-teman ada yang ngerasa, oh kayaknya aku udah prokrastinator. Mungkin ada ya, karena sebanyak 20% pria dan wanita di seluruh dunia itu adalah prokrastinator dalam menjalani gaya hidup maladaptif mereka, baik di rumah, tempat kerja, sekolah, hingga hubungan. Dan para prokrastinator juga biasanya sering melontarkan kalimat kayak, aduh aku lebih seneng kalau ngerjain ini besok deh, atau kayak aku lebih enak kerja di bawah tekanan gitu. Padahal ya sebenarnya mereka juga nggak dapat dorongan apa-apa gitu kalau pas ngerjain di hari berikutnya atau bekerja pas di bawah tekanan. Dan dari apa ya, dan Joseph Ferrari PhD juga melakukan penelitian bahwa kalau yang melakukan apa ya, kalau yang melakukan prokrastinasi ini, dan dia tuh melakukan penelitian, objeknya tuh mahasiswa yang melakukan prokrastinasi, dan rata-rata mereka emang tidak menyesal untuk melakukan prokrastinasi, yaitu ya melakukan hal-hal yang menyenangkan sebelum melakukan kewajiban mereka. Dan dilihat dari objeknya, mereka malah dari segi akademik malah turun dan tidak terlalu bagus gitu. Jadi buat teman-teman jangan jadi prokrastinator ya. Yang kedua itu menurun atau hilangnya motivasi intrinsik. Nah, ini tuh mungkin yang agak fatal ya, agak susah karena saat kita udah nggak
saat kita udah nggak memiliki motivasi untuk ngejar sesuatu tuh kayak ada aja gitu alasan untuk kayak nggak mau nyelesain pekerjaan gitu. Penyebabnya bisa macam-macam sih, kayak ketakutan, putus asa, kesedihan, atau kepahitan. Nah, mungkin saran dari aku, kalian untuk melakukan sesuatu, jangan lupa untuk tentukan tujuan kalian dulu gitu. Jangan sampai kalian melakukan hal sesuatu tapi nggak ada tujuan. Jadi ketika udah nggak ada motivasi, ya udah gitu. Kalian males aja ngerjainnya. Sedangkan kalau misalnya kita udah ada tujuan dari awal, ketika kita udah hilang motivasi, itu tuh pas ngeliat lagi tujuan kita tuh, itu malah jadi semangat buat kita gitu. Jadi jangan lupa untuk selalu untuk apa ya, menentukan tujuan kalian gitu sebelum melakukan hal sesuatu. Terus gimana sih sebenarnya biar deadline-nya kelewat? Jawabannya itu ya time management atau manajemen waktu. Caranya gimana? Jadi satu, kita coba breakdown tugas kita menjadi lebih kecil. Misalnya nih, aku kan anak DKV, kadang ada tugas yang bikin poster gitu-gitu. Saya kan bikin poster tuh kadang ada misalnya klien mintanya emang dari nol, mulai yang konsepnya tuh dari aku sendiri gitu misal. Itu di breakdown dulu gitu, kayak pertama kita tentuin dulu nih referensi visual atau gaya visual yang bakal dilakukan, yang bakal dibuat pas di poster nanti gitu. Terus yang kedua kayak nentuin bentuk, warna, font, dan lain-lain. Terus yang ketiga kayak membuat visual stock-nya. Visual stock tuh kayak semacam ilustrasinya atau kita lakukan foto gitu. Terus yang keempat di layout gitu. Itu coba kalian nanti kalau misalnya ada pekerjaan sesuatu, kalian bisa di breakdown gitu sampai hal yang terkecil. Jadi itu memudahkan kalian untuk ngerjain sesuatu gitu. Jadi nggak, istilahnya lebih tertata juga dan nggak apa ya, nggak terlalu sulit gitu. Terus selanjutnya ada perkirakan waktu dan tenaga kamu. Jadi misalnya nih, ketika kita banyak pekerjaan tuh kan nggak mungkin kita kerjain semuanya kan, dan harus diurutkan dari mana yang kita bisa kerjakan terlebih dahulu dan mana yang bisa nanti kita kerjakan nanti gitu. Kalau aku sih lebih milih ke pekerjaan yang effort-nya lebih besar dulu, terus ke effort yang lebih kecil. Kenapa? Soalnya aku biasanya lebih nyamannya dari effort yang besar dulu. Terus kalau misalnya pernah nih kemarin-kemarin misalnya ngerjain sesuatu yang effortnya kecil dulu, terus malah jadinya nggak fokus, jadinya fokusnya ke effortnya yang lebih besar, dan malah jadinya jatuhnya nggak efektif gitu ya. Jadi itu mungkin beda-beda kali ya, setiap individu itu tergantung enaknya kalian aja sih. Tapi jangan lupa untuk diperkirakan juga waktunya, jangan sampai keasikan ngerjain yang effortnya besar, jadi yang effortnya kecil malah jadi kelewat gitu ya. Tetap diprediksikan untuk waktu kalian untuk ngerjain dan tenaganya gitu. Jangan sampai yang besarnya kekerjain, yang kecilnya malah kelewat gitu. Terus yang ketiga ada menggunakan metode manajemen waktu. Nah, kalian bisa memanfaatkan metode manajemen waktu nih. Metodenya apa aja sih? Di sini aku mungkin nggak akan ngasih banyak metode ya, dan sini juga aku mungkin ngasih cuman 3, dan saling berhubungan sebenarnya, bisa saling berhubungan. Jadi metodenya apa aja? Yang pertama itu ada Eisenhower Matrix. Jadi Eisenhower Matrix ini tuh diambil dari nama Presiden Amerika Serikat ke-34, yaitu Dwight D.
Eisenhower. Jadi metode ini tuh dikenal pada saat Eisenhower sebelum menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-34. Jadi beliau tuh pernah menjadi jenderal di Angkatan Darat, Angkatan Darat Amerika Serikat yang emang terkenal untuk apa namanya itu mengambil keputusan apa saja yang akan beliau lakukan selama 1 hari itu. Makanya di Eisenhower Matrix ini metode ini tuh lebih dikenal dengan membagi prioritas berdasarkan urgensi dan kepentingan. Jadi kan di sebelah kanan ini ada kayak matrix gitu kan, ada ada penting mendesak, penting tidak mendesak, terus ada yang tidak penting mendesak, terus tidak penting tidak mendesak. Nah, di sini tuh kita bisa lakukan dari hal yang pertama itu dimulai dari yang penting dan mendesak. Jadi yang pertama yang kita lakukan tuh lebih fokus ke yang apa yang bakal kita lakukan hari ini dan harus selesai hari ini juga, gitu. Dan yang kedua tuh ada yang dan di jadwal tuh lebih ke penting dan tidak mendesak, gitu. Jadi di sini tuh kalian bisa jadwalin mana aja sih pekerjaan kalian yang emang penting tapi kurang mendesak. Di situ mulai dijadwalin nih kapan kalian harus ngerjain, terus kapan kalian selesainya gitu. Dan yang ketiga ada delegate. Kalau yang delegate ini lebih ke arah kalau misalnya ada sesuatu nih, tapi masih bisa diwakilin oleh teman kalian, itu lebih baik diwakilin aja gitu. Kenapa? Soalnya untuk menambah waktu kalian untuk mengerjakan deadline-nya gitu, mengerjakan pekerjaan kalian. Jadi di sini kalau misalnya kurang penting tapi mendesak, mungkin bisa dilempar ke temannya atau yang lebih tepat gitu. Terus yang keempat ada jangan dilakukan. Jangan dilakukan tuh kalau misalnya ya emang nggak penting dan nggak mendesak, ya udah mending nggak usah dilakuin gitu daripada buang-buang waktu, buang-buang tenaga juga. Jadi kita bisa fokus tuh ngerjain apa yang kita harus kerjakan gitu. Terus di next-nya bisa pakai to-do list juga. Ini kalau misalnya kalian udah pakai Eisenhower gitu, kalian bisa pakai to-do list gitu. Nah, jangan lupa di breakdown gitu dari jam-jamnya, atau kalau misalnya kalian detail banget mungkin bisa di breakdown sampai ke jam-jamnya ya. Kalau aku sih biasanya to-do list-nya biasa aja sih, kayak apa yang mau dilakukan hari ini, cuman emang dibagi waktunya kayak dari pagi sampai siang ngapain, dari siang sampai sore ngapain, dari sore sampai malam ngapain gitu. Jadi nggak dipatokin waktu sih. Terus sebenarnya ada juga namanya time boxing, cuman di sini aku nggak masukin karena agak monoton ya, karena di situ waktunya tuh sama. Jadi setiap hari itu kita melakukan hal yang sama setiap hari. Cuman yang membedakan itu cuman kegiatannya aja di jam-jam tersebut tuh kegiatannya apa aja gitu. Dan itu menurutku mungkin agak monoton ya, jadi nggak aku masukin. Nah, ini yang menarik adalah Pomodoro Technique. Sebenarnya ini pernah udah dibahas di Learning Day minggu lalu. Cuman aku bahas lagi aja karena ini penting banget ya. Pomodoro Technique ini menurutku bisa mengurangi tingkat stres waktu ngerjain deadline, karena kita diberi break untuk minum, makan, atau semacamnya gitu. Ada short break, ada long break gitu. Hal yang pertama yang harus dilakukan dalam Pomodoro Technique ini tuh ada satu tuh tentukan mana tugas yang harus selesai. Terus yang kedua kita set timer 25 menit. Nah, setelah 25 menit si timernya udah bunyi nih, kita ambil short break 5 menit. 5 menit. Terus kalau misalnya si kerjaannya kita belum beres,
kita lanjut lagi kerja 25 menit, kerjain sampai timernya bunyi, terus ambil long break. Tapi catatannya karena apa ya? Karena Pomodoro teknik ini tuh harus apa ya? Kita tuh harus ngecapai check mark kita dulu gitu. Misal nih, kalau misalnya aku bikin nirmana gitu ya, biasanya tuh aku ngebagi 2 step gitu. Jadi yang satu persiapan, yang kedua eksekusi nih. Jadi yang di satu persiapan itu aku bikin 4 check mark, kayak potong kertas, terus yang keduanya bikin sketsa, yang ketiganya siapin cat, yang keempatnya bikin kombinasi warna. Mana, Nah, Kak? bikin 4 check mark ini nih. Terus kalau misalnya terus kan terus kita tuh set timer kan 25 menit. Nah, setelah 25 menit misalnya aku baru bisa ngerjain potong kertas sama bikin sketsa, itu kita ambil short break 5 menit aja. Terus lanjut lagi ke kayak siapin cat sama bikin kombinasi warna. Nah, kalau misalnya dalam 25 menit ini tuh masih belum beres, kita jangan dulu ngambil long break. Tetap ngambilnya short break. Short break-nya tetap 5 menit. Terus kalau misalnya dalam 25 menit itu udah beres semua, 4 check mark ini udah terpenuhi, baru kita ambil yang long break. Nah, udah long break nih 15-30 menit, baru misalnya kita mau ngerjain yang bagian eksekusi, boleh. Baru kita kerjain yang eksekusi gitu. Gitu aja sih, berulang gitu. Itu cukup membantu juga sebenarnya untuk ya ngurangin stres juga sih, karena kebayang aja nggak sih kalau misalnya kita ngerjain sesuatu terus nggak ada breaknya sama sekali, itu kan pusing juga ya gitu. Oke, gimana? Jadi udah siap untuk menyelesaikan deadline? Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau sharing-sharing seputar gimana sih cara kalian untuk menghadapi deadline? Boleh banget isi di kolom chatnya ya. Mungkin segitu aja dari aku. Aku kasih lagi ke Desri ya. Thank you. Oke. Makasih banyak, Kak. Materinya menarik banget ya. Sebenarnya kan bertanggung jawab dan selalu tepat waktu itu uh, susah banget buat bisa tepat waktu gitu. Tadi Kak Fajar udah sharing tentang gimana caranya kita bisa tepat waktu gitu. Sebelumnya di sini buat teman-teman, aku buka sesi tanya jawab ya. Pakai hashtag tanya TLE, terus sebutin nama dan asalnya dari mana, terus langsung ke pertanyaan. Tadi udah ada sih Kak beberapa pertanyaan di atas pas Kakak udah ngejelasin. Oh iya, tadi juga ada dari Kak Iriska. Jadi tentang prokrastinator ini atau prokrastinator, TLE Edu udah bikin artikelnya Kak. Jadi artikelnya itu Stop Being Procrastinator gitu. Buat teman-teman bisa udah ada nih linknya di kolom komentar, bisa dibaca. Terus juga udah ada pertanyaan dari Kak Abdurrahman Rabani. Tapi kadang the power of kepepet bisa mengeluarkan kemampuan kita yang sebenarnya. Gimana Kak kira-kira gitu Kak pertanyaannya? Untuk itu sih emang benar sih, cuman balik lagi ke kalian, kalau misalnya menurut kalian perkiraan waktunya kalian itu bisa beres, ya nggak masalah juga gitu. Karena tergantung kaliannya juga sih sebenarnya. Kadang emang benar sih yang the power of kepepet itu kadang emang idenya tuh luar biasa gitu. Karena
emang di kampus juga sering dibilang jangan percaya sama ide pertama gitu. Itu baik lagi kalian sih sebenarnya. Tapi jangan dibiasakan ya. Jadi tergantung masing-masing ya Kak. Ya. Eh, ada lagi Kak, hashtag tanya TLE dari Ayu dari Bandung. Saya termasuk yang suka dengan teknik Pomodoro dan beberapa kali pernah digunakan. Nah, tapi boleh nggak sih waktu long break itu kita nyambi kerjaan hal lain? Jadi ada 2 pekerjaan yang kita lakukan, tapi dikerjakan giliran menggunakan teknik tersebut pada saat long break. Bisa-bisa aja sih sebenarnya untuk yang long break ini ya, karena di sini tuh long break tuh emang dibebasin juga gitu, mau ngelakuin apa aja gitu, dan lumayan juga kan waktunya lama gitu daripada ya cuman diam-diam doang. Kalau misalnya emang ada yang lain boleh juga gitu, asal jangan mengganggu yang apa ya, si tugas utamanya aja sih gitu. Oke, jadi boleh nggak apa-apa ya Kak. Oke, sambil nunggu yang lain bertanya, aku mau nanya Kak, boleh nggak? Boleh. Tadi menarik banget ya Kak, bagian metode itu kan ada Eisenhower matrix. Sebenarnya kan ada tadi yang Kakak sebutkan juga tergantung ke masing-masing. Ada di sini tipikalnya yang kalau bikin to-do list malah ngabisin waktu. Jadi pakai spontan aja lah, spontan jadi ngerjainnya semaunya gitu. Itu sebenarnya boleh aja nggak sih asal pekerjaannya terpenuhi gitu Kak. Dan nggak dalam luar batas waktu juga. Spontan tapi hari itu juga beres kan? Iya. Itu menurutku nggak masalah juga sih, karena masalah deadline menurutku metode itu nggak terlalu di ini juga sih ya, itu karena mungkin ada beberapa orang berbeda gitu caranya gitu, karena aku juga jujur to do list juga nggak terlalu matokin banget gimana gitu, cuman ngelis aja gitu apa yang harus aku kerjain hari ini aja gitu aja sih, karena ya mungkin cara orang untuk ngatur deadline itu emang beda-beda gitu, dan aku emang lebih nyamannya yang dengan metode yang 3 tadi itu, yang tiga yang saling berhubungan itu. Oke Kak, ini Kak ada pertanyaan lagi dari Afwan dari Pekanbaru. Gimana ya caranya kalau kita punya task yang sudah deadline, tapi dalam pengerjaannya harus diselesaikan secara bersama. Terkadang anggota tim yang nggak mau kompak sehingga pekerjaan yang dikerjakan sendiri memang selesai tetapi stresnya luar biasa. Ini menyangkut mental health juga ya, ada stresnya. Itu mau tanya juga dong, apakah udah ada pembagian tugasnya atau gimana ya? Karena kadang apa ya, teledornya kita tuh di tim tuh biasanya kadang nggak ada pembagian tugas gitu, jadi nggak ada tanggung jawabnya sama sekali gitu satu sama lain. Jadi mungkin kalau misalnya kayak gini sih biasanya dibagi tugas masing-masing gitu, terus dibagi deadline-nya mungkin jam segini harus udah beres nih, pokoknya nggak mau tahu, harus beres aja gitu. Biasanya sih aku kayak digituin sih sama teman-teman gitu, jadi dibikin lebih tegas aja. Kalau misalnya nggak beres ya udah mending keluar aja. Jadi lebih ke pembagian tugas sih, harus ada pembagian tugasnya.
Oke, gimana Kak Zulafwan jawabannya? Oh, mungkin teman-teman ada yang mau share-share pengalaman tentang menghadapi deadline gitu? Karena kan mungkin setiap kampus atau kebijakan kampus itu beda-beda ya. Ada yang longgar, ada yang enggak gitu. Mungkin ada pengalaman teman-teman bisa diceritakan gitu tentang deadline. Sebelumnya ada pertanyaan lagi Kak, tapi pakai voice katanya dari Muhammad Fernanda Egar Zedi. Oke, terima kasih Kak Desri. Izin bertanya Kak Fajar, masuk? Iya. Iya, jadi perkenalkan saya Egi dari Bandung. Terima kasih. Ini sih saya lebih mau nanya pandangan aja sih Kak Fajar. Biasanya kan maaf. Biasanya kan ada yang bilang tuh statement bahwa kita tuh ngerasa lebih puas atau lebih optimal ketika kita tuh ngerjain di menit-menit akhir atau last minute dari si deadline ya. Nah, aku mau nanya sih tanggapan kakak, setuju nggak sih sama statement ketika hal tersebut terjadi itu karena kita itu sudah tidak ada waktu untuk pembenaran terhadap tugas yang kita lakuin. Ngerti nggak? Jadi kayak kalau misalnya deadline-nya hari ke-14 misalnya, kita ngerjain hari ke-13, ya udah misalnya kita udah ngerjain pun, ya udah kita mau nyari pembenaran pun karena waktunya sudah tenggat waktu gitu ya. Jadi ya udah gitu. Jadi mau nggak mau kitanya berdamai sendiri gitu. Lain hal dengan ketika kita mengerjakan tugasnya di hari ke-10 dan deadline di hari ke-14, kita di hari ke-12 atau hari ke-13 itu ada waktu untuk mencari memperbaiki lagi gitu. Jadinya merasa tidak puas lagi. Kayak gitu mungkin Kak. Terima kasih. Kebenaran jadi lebih puas gitu ya. Menurutku gimana ya? Mungkin balik ini ya. Kalau aku sih ngerasanya karena kalau misalnya mepet deadline itu kadang bener sih itu kayak nggak puas, tapi aku kayak ngerasa kalau misalnya kerjain sebelum deadline itu lebih enak karena lebih ke kita tuh bisa ngelihat kurangnya di mana gitu. Kalau misalnya aku kan anak tugas tuh kayak harus ngeprint tuh di ukuran A2 gitu kan, dan emang di Jatinangor tuh nggak ada yang bisa ngeprint A2 dan harus ke Bandung gitu. Itu menurutku dengan nggak mepet deadline tuh jadinya ada rasa yang akhirnya aku udah selesai bisa ngerjain yang lain. Kalau misalnya kayak nggak puas gitu sih jarang ya. Cuman ya balik lagi sih kalau misalnya kalian emang ngerasa lebih ke prokrastinator gitu, ya mungkin nggak masalah ya. Cuman jadinya nggak maksimal aja kalau menurut aku sih gitu. Kalau lebih ke mepet-mepetin ke deadline-nya gitu, walaupun dengan alasan apapun gitu ya. Menurutku jadi ngerjainnya nggak maksimal aja sih. Gitu. Gimana Kak Egi jawabannya? Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Filia Ginting. Kak, saya mahasiswa akhir. Biar gak menunda skripsi, apa ada saran? Sudah pakai Pomodoro tapi masih belum cukup efektif. Makasih Kak. Tentang penundaan skripsi. Ya, tadi aku udah bahas ya, jadi apapun yang kalian kerjain itu harus ada tujuannya. Jadi jangan sampai kayak tujuannya pengen lulus tapi males gitu ya. Itu jadinya ya udah balik lagi. Jadi malah ke bawahnya jadi males aja terus gitu. Kalau misalnya kalian emang ada tujuan, jangan sampai kalian
keluar dari tujuan tersebut itu. Misalnya tujuannya untuk lulus, misal tahun ini harus lulus, ya mau nggak mau ya harus lihat lagi ke tujuan biar lebih semangat lagi gitu. Gitu aja sih. Maaf ya, saya juga belum skripsi soalnya. Jadi tujuannya diperjelas ya Kak? Ya. Buat memotivasi juga. Oke, mantap. Makasih Kak katanya. Ada lagi Kak pertanyaan dari Pud. Kak izin berpendapat untuk permasalahan yang dialami Kak Zul nih. Mungkin bisa dilihat dulu kekuatan setiap anggota kelompoknya. Jadi pembagian job desk-nya bisa diatur sesuai kemampuan anggotanya. Ada pendapat Kak, ini bukan pertanyaan. Ya, pendapat ya dari Put. Mungkin ada lagi yang mau sharing-sharing tentang deadline. Ada dari Kanuha, Kak. Boleh Kanuha kalau mau sharing. Oke, makasih banyak buat Fajar, buat materinya keren banget. Makasih juga buat MC-nya juga keren banget. Pengen ngasih insight juga gitu ya terkait dengan gimana cara kita bisa menyelesaikan tugas kita gitu. Aku tuh punya sebuah kutipan dari seorang syekh gitu dari Mesir. Dia itu bilang bahwa sebenarnya itu urusan kita itu akan selalu bakal terus bertambah, sedangkan waktu kita itu segitu-gitu aja gitu. Makanya yang penting itu adalah bagaimana kita nge-manage-nya. Terus aku juga dapat insight nih terkait dengan menunda gitu. Jadi aku dulu pernah baca Ini Kanuhanya putus-putus ya? sampai mana tadi ya? Kepotong, sorry. Halo? Tentang ini Kak, yang ditunda-tunda. Oh iya. Jadi baca penelitian gitu ya, dia itu ngasih tahu kalau sebenarnya orang yang menunda itu sedang mengalami ketakutan gitu sebenarnya ya, secara psikologis gitu. Itu hasil penelitian. Dari situ aku jadi ngerasa kayak, wah kayaknya bener sih gitu. Maksudnya kayak kita misalnya nunda lulus, nunda ngerjain sesuatu. Itu ada sesuatu yang bikin kita tuh takut untuk menghadapi itu saat itu juga dan ingin menyelesaikan itu saat itu juga gitu. Nah, mungkin ini juga bisa jadi trigger ya untuk kita tuh mau ngerjain sesuatu itu saat itu juga gitu. Kita harus mengidentifikasi sebenarnya tuh kenapa sih kita menunda kerjaan itu gitu. Jangan-jangan kita sedang khawatir sesuatu, takut sesuatu hingga kita memilih untuk ya udahlah nanti aja kayak gitu. Gitu sih. Nah, terus berkaitan dengan dan makasih juga ya buat teman-teman TLE education yang udah bikin mediumnya, itu menarik banget. Mungkin teman-teman juga boleh baca. Sama mau nambahin juga sih, yang Pomodoro itu jujur aku masih agak sulit buat menerapkan ya, karena mungkin anaknya agak ya juga prokrastinator juga gitu. Cuman ada yang lebih ini sih menurut aku yang lebih bisa diterapin, yaitu yang dari David Allen gitu. Teman-teman bisa baca bukunya tuh bestseller, judulnya Getting Things Done. Yang mana dia tuh mengklasifikasikan kerjaan itu berdasarkan waktu penyelesaiannya gitu. Kalau sesuatu bisa dikerjain kurang dari 3 menit, itu mending dilakuin saat itu juga gitu. Sedangkan kalau hal-hal yang sifatnya bisa dilakuin mungkin agak memakan waktu lama, itu harus diagendakan gitu. Tapi kita harus benar-benar disiplin buat menerapkannya. Kayak gitu sih. Terus kalau ada request mungkin dari temen, dari yang udah kerja, mungkin dia dari atasan, yang dirasa kayaknya ini nggak bisa dilakuin, itu bisa kita pending dulu atau kita jadiin project untuk another event kayak gitu. Itu sih mau sharing perspektif aja gitu. Soalnya Pomodoro cukup menarik, tapi buat mengimplementasikannya tuh susah banget sih jujur.
Makasih banyak ya buat Fajar sama Desri, keren banget. Sukses terus buat semuanya. Makasih. Juga kan Nuha sharingnya. Makasih Kanuha sharingnya, dan ada rekomendasi bacaan juga ya dari Kanuha yang judulnya Getting Things Done. Buat teman-teman masih ada pertanyaan bisa di kolom komentar, hashtagnya tanya TLR terlebih dahulu ya. Sambil nunggu nih Kak, sambil nunggu teman-teman, aku mau nanya lagi, boleh nggak Kak? Boleh. Masih tentang yang procrastinator ini, sebenarnya aku juga pernah baca salah satu artikelnya kalau si procrastinator ini kan katanya itu common weakness atau kelemahan yang umum yang udah pasti setiap manusia punya gitu. Nah, tapi ada juga kan Kak yang kita nggak pernah tahu, setiap individu kan punya masalah gitu, dan dia nunda juga gara-gara emang atau ada masalah pribadi yang sifatnya personal gitu kan Kak. Nah itu tuh bisa dikategorikan ke nunda-nunda atau emang kalau yang ada masalah kita terbawa suasana, jadi kita lebih fokus di masalah itu aja, jadi kita nggak, ya udah ditunda-tunda aja karena ada bisa dibilang misalnya urusan pribadi. Itu sebenarnya boleh nggak sih Kak? Sebelumnya mungkin aku udah bahas juga ya, yang bentar aku buka ini dulu deh. Yang ini. Jadi yang orang prokrastinator itu lebih ke arah yang kalau misalnya dia ngerjain sesuatu nih, dia tuh alasannya tuh ya udah lebih seneng kalau misalnya lakuinnya besok, terus lebih kayak tuh aku lebih seneng nih kalau kerjanya di bawah tekanan gitu. Kalau misalnya ada urusan pribadi atau masalah pribadi, mungkin menurutku belum tentu dia prokrastinator sih ya, karena prokrastinator itu lebih ke yang dia tuh emang lebih suka tuh ya ngomongnya tuh kayak gitu. Setiap ada pekerjaan kayak, ya udah aku lebih seneng nih kalau ngelakuinnya besok aja, atau aku lebih seneng kalau ngerjain tuh di bawah tekanan gitu. Padahal ya emang mereka tuh nggak dapat apa-apa gitu, nggak ada dorongan apa-apa, walaupun ngerjain di bawah tekanan atau ngerjainnya besok gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ke arah ada masalah pribadi atau sesuatu gitu ya, problem di kehidupan gitu, mungkin itu belum tentu prokrastinator juga gitu. Gitu sih kalau dari aku. Jadi ada kriteria tersendiri untuk prokrastinator ini ya Kak? Ya. Ada pertanyaan lagi Kak? Dari Kak Hizroh Rohmatullah. Halo Kak, saya Hizroh dari Cilacap. Izin bertanya, hal-hal yang bisa ningkatin motivasi intrinsik apa aja ya Kak? Kakak pernah ada pengalaman nunda pekerjaan karena kehilangan motivasi? Kalau pernah, minta sharingnya Kak, gimana cara Kakak deal with situasi itu dan akhirnya tuntas pekerjaannya? Pernah banget, dan emang agak sulit ya, jujur agak sulit untuk ningkatin motivasi intrinsik sendiri gitu, karena kadang kalau misalnya kita nggak ada tujuan ya malah jadinya nggak kerjain gitu ya. Kalau aku untuk akhirnya bisa deal sama situasi tersebut, lebih ke aku pengen ya tanggung jawab aku tuh beres gitu, nggak mau kayak
ya udah nggak aku kerjain aja terus gitu. Karena menurutku kalau misalnya ada deadline itu lebih ke apa ya, kalau misalnya ada kerjaan dari orang itu kan jadinya nambah nambah apa ya, nambah kepercayaan mereka juga ke kita gitu, daripada kita nggak menyelesaikan tanggung jawab kita gitu. Kalau aku sih lebih ke itu sih, walaupun emang jatuhnya mungkin pekerjaan nggak maksimal juga kan karena hilangnya motivasi intrinsik itu. Cuman aku suka balikin lagi kok, aku harus beresin tanggung jawab aku gitu. Jangan sampai tanggung jawabnya ini nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Itu sih. Bagaimana Kak Hizroh atas jawabannya? Kak, sambil nunggu lagi teman-teman nanya Kak, aku boleh nanya. Oh, makasih Kak. Berarti mindset positifnya dikuatin ya Kak? Ya, kalau misalnya aku sih lebih ke jangan ngelupain tanggung jawab kita aja gitu. Itu aja sih. Oke. Oke. Menarik banget Kak. Sebenarnya aku juga masih bingung sih Kak. Boleh nanya lagi nggak Kak? Boleh. Kita kan biasanya tuh ada, kalau tugas kuliah tuh kan ada tugas kelompok gitu. Dan itu juga kan pasti ada deadline-nya. Sementara kalau tugas kelompok kan berarti tanggung jawabnya kelompok. Tapi ada orang yang maksudnya kelompok jadi nyepelein gitu Kak. Jadi nggak ikut kontribusi penuh di dalam kelompoknya. Sementara deadline ini kan prioritas, dan tadi tugas kelompok kan menjadi tanggung jawab si kelompok itu. Nah, gimana ya Kak caranya ngatasin biar salah satu orang itu aware sama deadline-nya gitu Kak. Aware sama pentingnya deadline gitu. Kalau aku sih mungkin balik lagi ya, kayak tadi aku lebih dibagi-bagi lagi tanggung jawabnya. Terus biasanya selalu kutagih gitu ya istilahnya, sampai dia bosen gitu. Pokoknya ditagih aja terus sampai ini gimana deadline gini gitu. Walaupun emang apa ya, beberapa orang ada yang nggak, ada yang udah aja dihiraukan, apa ya, diabaikan aja gitu kalau kita uh, ingetin ini itu. Cuman aku biasanya ya diingetin aja terus gitu, nggak apa-apa sampai dia bosan juga nggak masalah, yang penting aku mah tagih terus aja gitu. Jadi lebih di follow up lagi ya Kak. Iya. Ada nih dari Teh Dea, wah diingetin lagi nih tentang manage agenda. Definisi deadline ini dari diri sendiri apa dari tugasnya? Maksudnya gimana Kak Dea? Maksudnya mungkin untuk situasi yang sistem kebut semalam gitu Kak, kan biasanya masih melakukan sistem kebut semalam gitu. Nah, definisi deadline untuk situasi itu dari diri sendiri apa dari tugasnya gitu Kak?
Halo Kak Fajar, Kak Desri, boleh ngomong? Boleh tadi ya. Ya, ini tadi kan puntennya saya ikutnya telat, terus tadi ngelihat sedikit beberapa slide-nya, terus sempat nyinggung tentang ada deadline. Ya, nah sebenarnya kalau misalkan dari Kak Fajar sendiri nih ya, yang udah pengalaman mungkin banyak banget deadline dalam konten ya sebenarnya. Kalau aku ngelihatnya, nah itu tuh sebenarnya lebih baik kita menuliskan dalam agenda ya, deadline itu adalah deadline kayak batas akhir si tugas tersebut dikumpulkan. Kita anggap tugas aja ya, baik itu kerjaan konten atau apapun kayak gitu, atau kita mendeadline-kan bagi diri kita sendiri. Jadi kayak bisa jadi jauh dari sebelum si batas akhir itu gitu. Kalau dari Kak Fajar sendiri sebenarnya lebih cenderung yang mana dan kenapa kayak gitu? Mau tahu pendapatnya? Kasih Kak. Makasih Kak Dea. Kalau aku sih lebih ke diri aku sendiri ya. Karena aku bukan orang yang suka mendadak gitu ya. Jadi kadang kalau mendadak itu kayak jadi kurang persiapan, jadinya nggak maksimal gitu. Jadi misalnya aku dari diri sendiri, terus untuk jadi kayak aku biasanya ada deadline di dalam deadline jadinya. Jadi harus misalnya Hamin sekian nih harus udah beres. Jadi aku bisa review lagi nih apa yang kurang atau bisa aku perbaiki sebelum deadline tersebut gitu. Jadi aku misalnya ngasih kerjaan ke klien tuh emang udah hasil yang maksimal gitu. Gitu sih. Oke, makasih Kak Fajar. Ya, jadi sebenarnya ada imitation ya, kayak Iya. imitation game gitu, deadline dalam deadline. Iya. Ya, sepakat banget. Cuman kalau saya pribadi gitu, kadang udah nerapin itu, tapi tetap aja ujung-ujungnya yang kepake yang deadline paling akhirnya gitu. Ya, oke. Sama, terus mau nanggapin juga, berarti sebenarnya terkait ini ya, supaya kita nggak jadi deadliners itu, erat kaitannya sama self-discipline, ya nggak sih? Iya. Iya, dan paling yang bikin kita bisa stay sama rules yang udah kita mau bikin, agenda yang kita bikin itu dari kedisiplinan diri. Nah, kedisiplinan diri ini kadang tergantung juga dari tujuan kitanya kali ya. Kayak misalkan kita mengerjakan tugas ini itu, ada kerjaan ini itu, tapi sebenarnya tujuannya itu apa gitu. Tujuannya tuh maksudnya yang benar-benar datang secara personal, sehingga akhirnya kita bisa terdorong untuk mengerjakan gitu kali ya Kak ya. Iya. Oke, makasih banyak Kak Fajar dan Kak Desri untuk kesempatannya. Ya, makasih juga Kak Dea. Kayaknya udah cukup sesi tanya jawabnya. Jadi setelah aku nyimak juga sharing learning day kali ini dari Kak Fajar mengenai pentingnya deadline, terus gimana caranya kita nggak jadi orang yang nunda-nunda. Itu erat kaitannya sama self management ya Kak. Tergantung kitanya gimana caranya ngatur diri sendiri untuk lebih bertanggung jawab dan aware sama hal-hal yang harus tepat waktu gitu ya Kak. Oke. Dari Kak Fajar mungkin ada tambahan atau kalimat penutup Kak, karena akan sebentar lagi acaranya akan ditutup. Cukup aja sih ya. Aku mungkin ngingetin aja jangan dibiasakan aja sih untuk nunda-nunda kerjaan gitu ya. Karena yang aku rasain semakin kita malas tuh ya kesananya tuh makin malas aja gitu kan. Dan akhirnya kerjaan yang lainnya pun bakal jadinya ketunda juga gitu. Jadi mungkin itu aja sih dari aku. Oke, reminder-nya jangan nunda-nunda pekerjaan ya Kak, karena deadline itu tadi adalah prioritas. Oke, teman-teman, kakak-kakak, mungkin cukup sekian learning day hari ini. Semoga semua yang tadi udah Kak Fajar jelasin bermanfaat untuk kita semua. Sebelum ditutup, boleh buka kameranya. Kita mau nanti di screenshot ya.
gimana sih? Oke, ada 29 partisipan ya. Oke, ada operator screenshot. Ayo lihat kamera semuanya, teman-teman. 1, 2, 3. Sip. Sekali lagi mungkin? Ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, makasih banyak. Silakan Kak Desri dikembalikan. Makasih Kak, udah di screenshot. Oke, terima kasih banyak yang sudah hadir. Semoga semuanya bermanfaat. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang udah datang. Makasih banyak Kak Fajar, Kak Desri. Makasih Kak.